Audio Jungle. Audio Jungle. Manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan ya, yang diberikan beberapa unsur dalam dirinya. Yang kalau misalnya kita uraikan ya, unsur-unsur pembentuk manusia itu adalah diantaranya yang terlihat itu adalah unsur jasmani atau unsur fisik. Dan ternyata kalau unsur fisik manusia ini ya, jika ya, kita coba bandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain, maka manusia ini memang bisa dikatakan lebih sempurna gitu kan, atau bisa dikatakan lebih baik ya. Nah, tapi manusia itu memang tidak hanya dilihat dari aspek fisiknya ya. Karena manusia itu tidak hanya terdiri dari fisik ya, dari jasmaninya saja ya. Kemudian manusia itu juga terdiri dari aspek rohani ya, jasmani dan rohani ya. Nah, rohani manusia ini terdiri dari 3 unsur ya, yaitu unsur yang pertama adalah mind atau pikiran ya, atau akal lah gitu. Kemudian yang kedua adalah unsur heart ya, hati ya. Kemudian yang ketiga itu adalah unsur spiritual ya, atau spirit, yaitu unsur jiwa. Nah, jika kita lihat teman-teman ya, manusia itu tidak hanya dilihat sebagai makhluk jasmani ya, atau makhluk yang nampak atau terlihat, tapi juga manusia itu juga harus dilihat dari sebagai makhluk rohani ya, yang terdiri dari makhluk yang berakal ya, kemudian makhluk yang berjiwa dan makhluk yang berperasaan gitu. Nah, inilah diantara unsur-unsur daripada pembentuk manusia, unsur-unsur yang ada dalam diri manusia, yang manusia itu harus memfungsikan gitu ya. Manusia itu harus memfungsikan unsur-unsur tadi ya. Sehingga ketika manusia itu bisa memfungsikan unsur-unsur tadi, maka jadilah seseorang itu sebagai manusia yang sebenarnya gitu. Tapi ketika misalnya manusia itu tidak memfungsikan ya, salah satu dari unsur-unsur itu, dan kemudian lebih mendominasi unsur yang lain itu mendominasi, maka ini kemudian akan terjadi ketidakseimbangan gitu ya. Nah, karena manusia ini ya terdiri dari unsur tadi gitu kan, maka dalam konsep manusia ya, yang berkeadilan dan berkeadaban ya, sehingga manusia ini mesti dilihat dari sisi hakikatnya gitu. Karena nanti dalam konteks ya pergaulan manusia ya, ketika manusia itu berelasi dengan yang lain ya, maka manusia itu akan melihat ya, bahwa ternyata memang secara hakikat manusia itu adalah sama, itu sama-sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sama-sama memiliki jasmani, sama-sama memiliki rohani gitu kan. Tapi kemudian dalam dia berelasi dengan sesama itu, ketika adanya interaksi ya, dan kemudian nanti manusia akan satu sama lain melihat adanya perbedaan, dan perbedaan itu biasanya nanti disebabkan karena faktor sosiologis misalnya, atau mungkin karena faktor antropologis ya, berdasarkan misalnya gen manusia ya, di mana manusia itu tinggal, bagaimana dia bisa berkumpul dalam sebuah komunitas, dalam sebuah habitat, maka itulah yang kemudian menjadikan manusia antara satu dengan yang lainnya itu bisa jadi ada perbedaan ya. Perbedaan misalnya budaya, perbedaan bahasa ya, kemudian perbedaan dari sisi warna kulit ya, kemudian ras ya, dan juga tentu keyakinan itu. Nah, perbedaan-perbedaan ini kemudian yang menjadi sebuah fakta yang mesti juga diterima oleh manusia. Tapi kemudian perbedaan-perbedaan ini mestinya tidak menjadi persoalan, karena sesungguhnya perbedaan-perbedaan ini adalah sesuatu yang memang sudah
lazim, ya, sesuatu yang memang sudah mesti diterima oleh setiap manusia, karena sesungguhnya memang perbedaan itu sesungguhnya adalah memang merupakan satu hal yang memang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Itu bahwa Tuhan menciptakan manusia ini dalam perbedaan-perbedaan tadi, ya. Tapi secara hakiki, ya, secara substansi manusia itu sama, gitu kan. Sama-sama tadi unsur-unsur pembentuknya, kemudian sama-sama manusia ini hidup adalah dalam rangka untuk mereka bisa hidup dan punya keinginan, ya, dan kemudian keinginannya itu bisa terwujud. Lalu kemudian ketika manusia itu satu sama lain ini berbeda keinginan, ya, kemudian punya tujuan masing-masing, ketika antara satu orang dengan yang lainnya itu kemudian masing-masing merasa punya kebutuhan, sampai kemudian akhirnya karena manusia itu sama-sama butuh, terciptalah, terwujudlah apa yang disebut dengan komunitas, gitu ya. Nah, komunitas atau masyarakat. Jadi ketika individu dengan individu yang lain kemudian bertemu, terbentuklah, ya, apa yang disebut dengan keluarga, gitu ya. Nah, keluarga, ya, ketika sebuah lingkungan, ya, itu terdiri dari keluarga-keluarga dan kemudian mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya, mereka kemudian karena satu sama lain saling membutuhkan, ya, lalu mereka bisa menjalin kerjasama, dari situlah kemudian terbentuklah sebuah masyarakat, gitu. Nah, dari masyarakat itu kemudian akhirnya karena mereka punya juga tujuan yang masing-masing punya tujuan, bagaimana supaya tujuan itu bisa tercapai, baik itu tujuan secara ekonomi, ya, ataupun yang lain. Lalu kemudian manusia butuh keberadaan sebuah negara, gitu kan. Sehingga teori terbentuknya sebuah negara itu adalah teori, ada yang disebut dengan teori natural, ya. Artinya bahwa negara itu terbentuk karena memang proses alamiah di mana manusia itu dimulai dari satu individu, kemudian menjadi sebuah keluarga, kemudian menjadi sebuah masyarakat, sampai kemudian terbentuknya sebuah negara, ya. Dan kemudian akhirnya setiap individu menyerahkan, ya, kedaulatan, ya, pengaturan-pengaturan itu kepada institusi negara dengan memberikan tanggung jawab, ya, kepada beberapa orang, ya, yang kemudian disebut dengan pemerintah, gitu kan, yang mengelola negara itu, ya. Dan kemudian masyarakat, ya, atau individu-individu itu tunduk patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh sebuah institusi negara, gitu ya. Nah, itu jadi intinya adalah kalau kita berbicara tentang manusia itu adalah secara substansi adalah sama, gitu ya. Sehingga perbedaan-perbedaan secara sosiologis, antropologis, ya. Jadi kalau kita memperlakukan manusia, maka harus dilihat manusia itu bukan karena faktor fisiknya, ya, atau bukan karena faktor perbedaan-perbedaan tadi, ya, yang itu sesungguhnya perbedaan yang memang sudah apa adanya, artinya sudah niscaya, yang kemudian maksud adanya perbedaan itu adalah agar manusia ini bisa bersinergis satu dengan yang lainnya, gitu. Nah, baik, kemudian yang kedua adalah konsep adil, ya. Adil itu di dalam bahasa Indonesia memang tidak ada padanannya, ya. Sehingga dalam bahasa Indonesia kata adil dalam bahasa Arab juga digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu adil, gitu. Nah, adil itu kan pengertiannya adalah memberikan seseorang, ya, atau individu, ya, sesuai dengan yang mestinya dia terima, gitu, sesuai dengan haknya. Jadi sebenarnya adil itu adalah memberikan hak, ya, kepada manusia, ya, atau orang yang punya hak sesuai dengan haknya. Itulah makna adil, gitu. Jadi makna adil itu bukan memberikan sama, ya, tapi memberikan, ya, seseorang atau orang yang punya hak memang sesuai dengan haknya. Itulah adil. Nah, lawan dari adil itu dalam bahasa Arab itu namanya zolim, zalim, ya. Itu juga termasuk juga dalam bahasa Indonesia, zalim, ya. Artinya orang-orang yang melanggar hak, ya. Jadi yang tidak memberikan sesuai dengan haknya,
yang tidak memberikan orang yang punya hak sesuai dengan haknya. Itulah makna daripada zolim atau zalim, ya, kezoliman, kezaliman. Itu juga menjadi bahasa Indonesia. Gitu. Jadi lawan adil adalah zolim. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu istilah adab, ya. Adil dan beradab. Ya. Beradab atau adab itu sendiri artinya adalah itu juga dalam bahasa Arab, ya. Itu diartikan sebagai sebuah sikap moral sebetulnya. Ya. Adab, ya, itu adalah sopan santun, etika, ya, tata krama, ya. Itu dalam bahasa kita, ya. Termasuk ya juga sebetulnya adalah karakter, ya, moral karakter, ya, etika, ya, itu ya adab. Gitu. Nah, kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban, ya, itu punya makna berarti bahwa manusia itu, ya, ketika kita memperlakukan manusia yang lain itu harus kita memiliki sikap, yaitu sikap adil, ya, sikap adil dan menjunjung tinggi moralitas, gitu. Nah, sehingga bagaimana kita berhubungan, ya, satu dengan yang lainnya, ya, itu bisa dilihat dari bagaimana nilai-nilai moral dan juga sikap adil ini bisa terwujud, ya. Sehingga basis, ya, atau dasar dari relasi sosial, hubungan sosial antara manusia dalam konteks, ya, negara dan bangsa Indonesia ini, ya, ini bukan semata-mata didasarkan kepada prinsip-prinsip yang sempit, ya, berdasarkan sekte, berdasarkan suku, ya, berdasarkan kelompok, ya. Tapi relasi ini adalah bersifat adalah umum, gitu, ya. Kemudian relasi dasar daripada relasi sosial itu adalah, ya, terwujudnya unsur-unsur antara lain adalah kemanusiaan, kemudian keadilan dan keadaban. Ya. Dan kemudian ini buat pemerintah, ya, buat pemerintah bahwa pemerintah itu harus membangun, ya, manusia Indonesia itu yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban dan juga manusia-manusia Indonesia yang memiliki sikap keadilan. Gitu. Nah, itu makna daripada kemanusiaan, ya, yang adil dan beradab. Gitu.